Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pada hari ini kita akan bertanya kepada ulama kita atau Tuanku Agustiar tentang puasa yang bulan suci Ramadan ko kita sambut dengan bersukarianya, dengan bahagianya kita menyambut, yaitu bulan yang penuh ampunan. Kemudian ada yang dahulu puasa, ada pula yang kemudian puasa ko. Iya. Jadi ambo kebatanya kang kucek apa penyebabnya orang dahulu puasa ada yang kemudian itu apa maksudnya tunggu. Nah, itu kan bertanya gua. Oh, baiklah. Tapi sebelumnya aku juga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dibaca masalah puasa yang datuk tanyaan, Iya. memang ada yang dahulu, ada yang kemudian. Iya, iya. Yang dahulu kalau menurut tahun kini yang dahulu tadilah ada yang puasa. Iya, iya. Kemudian pemerintah besoknya mulai puasa. Iya, iya. Kemudian ada lucik lagi orang Sotariah hari Seninnya puasa, besoknya malik bulan baru namanya. Jadi orang nombor 3 tadi, kalau orang Sotariah itu umpunnya adalah kayaknya Syekh Burhanuddin di Ulaan. Itulah guru tertingginya, guru yang di Sumatera Barat atau di Minangkabau kayaknya Syekh Burhanuddin yang mengembangkan Sotariah itu. Puasa beliau Ru'yatul Hilal, malik bulan dulu membuka puasa. Karena dalilnya adalah hadis Rasulullah yang bunyinya sumu li ru'yatihi aftiru li ru'yatihi wa in huma alaikum fa akmilu salasina sa'bana. Bahasa waknya berpuasalah kamu dengan melihat bulan dan berhari rayalah kamu dengan melihat bulan. Iya. Jadi kalau kita berpuasa adalah dianjurkan melihat bulan dulu. Kemudian kalau awak ke hari raya, malik bulan lo dulu. Kalau nampak bulan di awal ke puasa, berarti besoknya kita mulai puasa. Iya, iya. Kapan kita mulai mencari bulan itu? Dari 29 bulan Sa'ban, disitulah had jatuhnya mencari bulan. Iya, iya, iya. Seandainya nampak bulan di hari 29 bulan Sa'ban itu, berarti besoknya langsung Ramadan namanya. Habis bulan Sa'ban berarti umur bulan Sa'ban itu 29 ya. Besoknya langsung bulan Ramadan. Kalau nak nampak bulan di kita 29 bulan Sa'ban itu, maka sempurnakan bulan Sa'ban itu 30 dahulu. Berarti umur bulan Sa'ban 30 hari. Jadi yang sebulan di dalam hitungan Ru'yatul Hilal adalah ada 29, ada yang 30. Nah, dia dua itu yang dipakai. Jadi orang Sotariah hisab takwimnya adalah Khamisiyah. Kalau orang selain Sotariah, hisab takwimnya ada yang memakai Rabaiyah. Apa bedanya Khamisiyah jo Rabaiyah? Kalau Khamsiyah hitungannya mulainya hari Kamis. Kalau Rabaiyah hitungannya mulainya hari Rabu. Antara hari Kamis dengan hari Rabu cuman sehari bedanya. Barangkali yang pemerintah kita di saat ini, yang Nahdlatul Ulama, banyak yang memakaikan hisabnya hisab takwim Rabaiyah. Oh gitu ya. Ya. Kalau ingat Syekh Burhanuddin yang membawakan, yang mengembangkan tarekat Sotariah, siapa yang marasu baguru batalikannya Syekh Burhanuddin, maka beliau memakaikan hisab Khamisiyah atau Khamsiyah namanya. Hitungannya mulainya hari Kamis. Kalau ingat Syekh Burhanuddin. Kalau memang itu guru kita. Itu guru pertali. Mengikuti Syekh Burhanuddin, ada pula yang tidak mengikuti Syekh Burhanuddin. Tapi pengakuannya
mengikuti yo baru bertali jo kecilnya kepada Nyak Syekh Burhanuddin. Tapi di ajaran Nyak Syekh Burhanuddin ndak ada yang tentang Malik bulan tuh ndak ada yang memakaikan Rabaiyah atau Khamisiyah yang dipakainya. Oh gitu. Jadi mungkin dek maraso talambi lah nya puasa pada orang rasulnya. Iya iya. Tetapi kalau dalam perguruan itu adalah menurut istilahnya di guru dulu yakin baguru, yakin jo guru dan yakin baguru. Iya iya iya. Ya, kalau masih yakin baguru, bak nyiru, bak tampian. Baguru tak itu lo nak sasian. Kalau kita mengakui sebagai murid-murid keturunan Nyak Syekh Burhanuddin, mesti kita memakaikan hisab takwimnya Khamisiyah. Khamisiyah ya. Iya iya. Khamsiyah kalau cara pendeknya. Nah, jadi Khamsiyah itu mencari sehari bulan jatuhnya bilo. Nah, itu ada huruf tahun salapan, ada huruf bulan dua balik. Digabungan beko huruf tahunan salapan itu, kini huruf tahun Zai. Zai itu tujuh angkonya. Iya iya. Kalau huruf bulan Dal. Dal itu ampe angkonya. Iya, Beko di pertambahan ampe tambah 7 barang. Di pertambahan huruf tahun dengan huruf bulan. iya. Ampe tambah 7 sabale. Hitungannya mulai dari Kamis. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Minggu jatuh. Oh, hari Minggu jatuhnya. Nah, sehari bulan. Di bulan Sa'ban. Iya iya iya. Jadi bulan Sa'ban menjatuhnya patangko hari Minggu. Etong lo lah 29 bulan Sa'ban baru di situ ketikonya manilia bulan Ramadan. Jadi di wilayah Pariaman sekitarnya, jadi orang kau kalau kau puasa menceluk bulan nih ya. Kalau daerah Pariaman, enggak daerah Pariaman jodoh, tapi yang 90% memang daerah Pariaman. Cuman murid-murid Nyak Syekh Burhanuddin ko sudah berkembang di pelosok, di Tampe Nagari. Usah banyak dan di Pekanbaru lai, di Jakarta lai, di Palembang lai. Pokoknya setiap pelosok lah banyak pertalian Nyak Syekh Burhanuddin dari murid-murid beliau. Jadi daerah-daerah itu yang pernah ditampuh adik murid Nyak Syekh Burhanuddin, tetap puasanya Malik bulan menurut gurunya Nyak Syekh Burhanuddin. Jadi hari Senin baru mungkin mulai puasa orang Sotariyah. Besok mencari bulannya. Hari Minggu mencari bulan ya. Minggu mencari bulan. Jadi alhamdulillah. Jadi ada pula orang mencari bulan di Kota Tua, di Tampe Tuangku, ada mau tu. Tuangku alumak Kota Tua, nan Tua tu di Kota Tua Balingka. Iya iya. Sama Suidwi angku alumak Kota Tua itu, seandai beliau tu ada mempunyai kiramat, mempunyai kelebihan yang diberikan Allah kepada beliau karena ketakwaannya, karena kesucian hatinya. Kalau lah tiba masuk mencari bulan tu, seandainya bakabui hari go, gabak tabah segala macam, nyo gay itu selalu pakai soroban dan tungki. Kalau hari bakabui itu soroban itu dibukanya di kimbaiannya ke langit itu, ke udara itu basiba awan tadi. Jaleh bulannya semasa beliau hidup. Iya. Memang sampai kini soroban Jutungke itu masih dirawat di keturunannya. Oh, jadi beliau ko sealumak Kota Tua ko nyo bertalilo kepada Syekh Burhanuddin. Oh, itu adalah kalau alumak Kota Tua itu gurunya angku Syekh 50 Malalo. Di Malalo ta gurunya. Itu ungku 50 Malalo tasabui orang musahur galanya tu. Jadi ungku 50 Malalo tu baguru dulu kayaknya Syekh Janggut Hitam. Iya. Syekh Janggut Hitam tu baguru dulu kayaknya Syekh Abdul Rahman di Kuretaji. Syekh Abdul Rahman di Kuretaji itu baru baguru kayaknya Syekh Burhanuddin. Jadi lah nang kampe angku lumak Kota Tua tu murid daripada Nyak Syekh Burhanuddin. Oh gitu ya.
Jadi beliau kok tetap orang Satariyah aja tuh, Bang, ya. Satariyah ya. Iya. Satariyah. Jadi kalau nalai taguk memacikkan kaji Satariyah yang batalikan ya Syekh Burhanuddin, hanya nak nambah menuka Iya. hisab takwimnya kada. Iya. Tetapnya memakaikan hisab takwim kamsiah Iya. dan waktu hari kapuasa tetapnya ru'yatul hilal malik bulan. Iya. Jadi kalau bercerita lo tentang Syekh Burhanuddin kok. Ya. Syekh Burhanuddin kok gurunya siapa kok? Kalau ingat Syekh Burhanuddin ko dalam sejarah gurunya adalah Syekh Abdul Rauf Singkil, orang Singkil Aceh itu. Oh, orang Singkil. Asli orang Singkil. Iya, iya. Kemudian beliau dulu pernah dipanggil di kerajaan Aceh Iya, menjadi mufti di kerajaan Aceh. Iya, iya. Tapi entah tahu beberapa tahun kemudiannya balik ke Singkil balik, digantikan pula sesudah itu Syekh Abdul Rauf lo namanya. Iya, iya, iya. Yang menjadi kerajaan lo, yang menjadi mufti lo di situ. Tapi Syekh Abdul Rauf itu tuh ndak asli orang Singkilnya dong. Oh. Yang bernama Syekh Abdul Rauf Kuala yang tersebut orang. Iya. Jadi Syekh Abdul Rauf di daerah Aceh itu memang dua. Yang pertama Syekh Abdul Rauf Singkil dan kedua Syekh Abdul Rauf Kuala. Iya, iya, iya. Jadi Syekh Abdul Rauf Singkil pernah juga dipanggil di kerajaan Aceh itu tuh menjadi mufti di kerajaannya, menjadi penasihat agama. Iya, iya, iya. Tapi beliau balik pulang ke kampung, balik tak beberapa tahun dong. Yang ambo lupa adalah tahunnya. Iya, iya. Entah nama yang dahulu, entah Syekh Abdul Rauf yang di Kuala dulu, entah Syekh Abdul Rauf yang di Singkil dulu yang menjadi mufti di kerajaan tuh. Oh, iya. Jadi ada tuh kalau bisa mau cari di kitabnya di tempat guru ambo ada. Iya, iya. Beberapa tahun Syekh Abdul Rauf Singkil ko menjadi mufti di sini di kerajaan Aceh itu. Tu balik ke kampung halamannya ke Singkil balik, bermakam di Singkil. Syekh Abdul Rauf yang seorang lain, Syekh Abdul Rauf Kuala tersebut orang makamnya di Kuala. Iya, iya. Yang diselamatkan dek tsunami kan makamnya yang tahun dulu, yang tahun waktu tsunami tiba tu mah. Iya, iya. Itu Syekh Abdul Rauf Kuala itu. Iya, iya. Nyo ndak asli orang Aceh tu dong. Orang mana Bu? Itu nyo orang Mesir tu asli itu, datang ke negeri Aceh. Itu menurut sejarahnya. Iya, iya. Jadi merantau lo nyo ke daerah Aceh. Yang Syekh Abdul Rauf Singkil tu asli orang Aceh. Oh, jadi duo ya? Iya. Kemudian perbedaan Syekh Abdul Rauf Singkil dengan Syekh Abdul Rauf Kuala, kalau Syekh Abdul Rauf Singkil dia mempunyai anak perempuan. Iya. Kalau Syekh Abdul Rauf Kuala itu dia mempunyai anak laki-laki. Oh. Sedangkan gurunya Syekh Burhanuddin yang diulakan adalah Syekh Abdul Rauf yang disingkil. Menandakan bahasa Syekh Abdul Rauf Singkil itu gurunya Syekh Burhanuddin. Satu saat dulu waktu beliau mengaji di pondok pesantren Syekh Abdul Rauf Singkil itu, pernah Syekh Burhanuddin ku diuji dengan anak gadis beliau. Oh iya. Waktu anak gadisnya ko tidur malam, Syekh Burhanuddin ko waktunya di situ itu ditinggalkanlah berdua jo anak gadis gurunya tadi itu. Iya. Menunggu rumah. Tahu-tahu sedang lama lalu tersingkuklah kainnya anak gadis guru tadi itu. Iya. Naiklah sawatnya Syekh Abdul Rauf, Syekh Burhanuddin ko. Iya. Dia karena naik sawatnya, akhirnya beliau sadar, tak bayang dia gurunya, tak bayang dia bahasa itu anak gurunya. Tetap jo ndak jo turun sawat dia doh, nyopai ke halaman nyambiak batu, nyotokok lah kemaluannya tadi itu. Itu ujiannya waktu itu. Itu menandakan bahasa gurunya Syekh Burhanuddin ko Syekh Abdul Rauf yang disingkil karena dia mempunyai anak perempuan. Kalau si yang di Kuala itu anaknya laki-laki, tidak mungkin lo sawat Syekh Burhanuddin ko naik ada mencari anak laki-laki. Jadi Syekh Abdul Rauf yang anaknya laki-laki tadi itu Syekh Abdul Rauf Kuala namanya. Syekh Abdul Rauf yang laki-laki anaknya Syekh Abdul Rauf Kuala.
Berarti beliau ini orang Arab yang merantau ke Aceh. Ya. Subhanallah. Jadi Syekh Abdul Rauf dua rupanya ya. Dua di daerah Aceh Iya, itu tuh. masya Allah baru. Sama-sama menjadi mufti di kerajaan Aceh dulu tuh. Iya, iya. Cuman berbeda tahun. Oh, cuma beda tahun. Beda Ya. tahun. Beda tahun, beda masa gitu. Kadang-kadang kita yang jamaah Sotariyah, ada yang salah paham di Kuala. Bukan yang disingkil. Nyosangko yang disingkil dengan yang Kuala orangnya satu, orangnya seorang. Iya. Padahal kalau kita tinjau bana ke daerah situ, ke orang asli situ, bukan dua orang itu si Abdul Raufnya. Seorang yang si Abdul Rauf seorang mempunyai anak laki-laki, yang seorang lain anaknya perempuan. Yang dicari di kita guru Syekh Burhanuddin yang diulakwa anaknya adalah perempuan. Berarti guru Syekh Burhanuddin adalah Syekh Abdul Rauf yang disingkil. Tasabui di dalam badiri di dalam pawatiyah kurang maulud Nabi itu. Kurang sotariyah apa belum maulud Nabi di dalam pawatiyahnya tasabui Syekh Abdul Rauf. Di waktu badiri orang maulud Nabi tasabui yo selelasias. Syekh Abdul Rauf Singkil. Syekh Abdul Rauf Singkil yo. Ya ada tasabui Syekh Abdul Rauf Kualai dah. Kualai dah. Jadi kan bertali tuh ya. Dari Angkulumak Kota Tuo tarwih nyu punya guru bernama Syekh Burha Syekh Tongku 50. Lalu Syekh Tongku 50 punya guru pulau Syekh Janggu Hitam. Syekh Janggu Hitam tadi punya guru pulau bernama Syekh Burhanuddin. Syekh Abdul Rahman. Oh, Syekh Abdul Rahman. Daerah Pariamannya Koretaji itu tempat itu. Jadi Syekh Abdul Rahman baru punya guru kepada Syekh Burhanuddin. Ada terangnya dan bu se tongku mupula konyo bu guru pulo kabana mo se tebarau.